Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meriana dengan NPM 1931090304. Di sini saya akan menerangkan tentang pendidikan Indonesia. Yang pertama itu model pendidikan demokratis. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokratia, terdiri dari dua bagian. Demos artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi konsep dasar demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat atau kekuasaan milik rakyat atau government of rule by the people. Demokrasi pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi semakin lebar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Jurang pemisah antara kelompok terdidik dan belum terdidik menjadi semakin terhapus, sehingga informasi pembangunan tidak lagi menjadi hambatan. Ungkapan pendidikan untuk semua dan semuanya untuk pendidikan diharapkan bukan sekedar wacana, tetapi sudah harus merupakan komitmen pemerintah dan masyarakat mewujudkannya. Dengan demikian, isu tentang besarnya putus sekolah, elitisme, ketidakterjangkauan dalam meraih pendidikan, dan seterusnya dapat terhapus dengan sendirinya. Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Perwujudan sekolah yang mensosialisasikan paham dan sikap demokratis seperti ditulis Zamroni dapat dikaji berdasarkan 4 aspek. Yang pertama itu aspek status siswa. Yang kedua, aspek fungsi guru, yaitu bahwa guru itu sebagai fasilitator dan motivator. Yang ketiga, dimensi materi pendidikan, yaitu materi pendidikan bersifat problem oriented. Guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem real yang dihadapi siswa dan lingkungan masyarakatnya. Dan yang keempat itu dimensi manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang bersifat desentralisasi, yaitu kebijakan pendidikan lebih banyak ditentukan pada level daerah, level sekolah, dan level kelas. Nah, dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di Indonesia, perlu memperhatikan 7 butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur-prosedur yang demokratis dan mencerminkan pandangan serta jalan hidup demokratis yang diinginkan. 7 butir tersebut diantaranya, yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, memiliki etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang ketujuh, itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis. Yang pertama, itu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Nah, yang kedua, itu tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Yang ketiga, sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Misalnya, ruang kelas dengan meja kursi, bangku tidak kaku tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi. Perpustakaan memiliki koleksi warna-warni yang tidak saja memotivasi siswa untuk mengunjungi dan membaca, tetapi juga memberikan alternatif pilihan sumber belajar. Nah,
Yang keempat, itu sebagai komponen sistem pendidikan. Guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksa kehendak, merasa paling tahu dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Peran guru bukan hanya sebagai satu-satunya sumber belajar, karena telah banyak sumber belajar lain di sekitar kehidupan anak. Nah, yang kelima itu proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Nah, yang selanjutnya globalisasi pendidikan. Dalam globalisasi pendidikan ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak positif. Dampak positif globalisasi dalam pendidikan, yang pertama akan semakin mudahnya akses informasi. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan yang keempat, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang terakhir, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, yang pertama tadi kan dampak positif, lalu yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif globalisasi dalam pendidikan, yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh pemilik modal. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan. Yang keempat, akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua dalam menghadapi arus globalisasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, itu pendidik atau guru. Di era global saat ini dituntut adanya fungsi dari keberadaan guru sebagai tenaga profesional yang mampu meningkatkan martabat serta mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam menghadapi era globalisasi, guru dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Nah, yang kedua itu peserta didik atau siswa. Selain tugas seorang siswa adalah belajar, seorang siswa juga harus mampu memilah dan memilih segala pengaruh yang masuk dalam dirinya, baik itu pengaruh dari teman sebayanya, lingkungannya, maupun media massa, baik pengaruh positif maupun negatif dari globalisasi akan sangat terlihat jelas bagi siswa dalam perilaku dan tingkah lakunya sehari-hari. Hal itu dikarenakan karena masih dalam masa-masa labil dan masa-masa di mana selalu ingin mencoba sesuatu hal yang dianggap baru. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga dianggap sebagai pendidikan pertama bagi anak sebelum mereka diperkenalkan dengan dunia luar. Pengaruh keluarga juga itu sangat besar dalam pertumbuhan seorang anak. Sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan seorang anak. Karena di samping mempunyai kedekatan secara emosional, mereka juga keluarga ini mempunyai tingkat kebersamaan yang lebih karena tinggal dalam satu atap atau satu rumah. Kemudian yang terakhir itu lingkungan. Lingkungan tempat tinggal itu akan berdampak besar pada perilaku dan kepribadian seseorang. Karena seringkali pengaruh teman sebayanya dapat mengalahkan pengaruh guru maupun orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Sistem proses pembelajaran berubah, yang awalnya tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring. Masalah yang timbul dalam pendidikan di masa pandemik ini bagi guru dan siswa TK, SD, SMP, SMA.
Yang pertama itu kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi. Yang keempat, terkendala oleh biaya internet yang cukup besar. Yang kelima, siswa tidak semua memiliki smartphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Yang keenam, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru. Yang ketujuh, itu kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ini bagi anak-anak TK, SD. Nah, kemudian masalah yang timbul dalam pendidikan di masa pandemik bagi mahasiswa, yang pertama itu keterbatasan biaya pulsa internet. Jadi keterbatasan kuota. Yang kedua, sivitas akademika belum terbiasa menggunakan cara online. Muncul kesulitan dalam menggunakan metode online karena belum dilatih menggunakan sistem dan peralatannya. Kemudian yang ketiga, lemahnya kreativitas pengajar. Tidak semua dosen dan mahasiswa menguasai teknologi dikarenakan penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang keempat, keterbatasan sarana aplikasi dan peralatan belajar laptop atau smartphone. Kemudian yang kelima, gangguan sinyal dalam kuliah online. Jaringan internet yang belum memadai di daerah tempat tinggal terkadang itu tidak stabil, lemah karena letak tempat tinggal yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Kemudian yang keenam, itu kejenuhan kuliah online dialami pengajar dan mahasiswa. Jika perkuliahan jarak jauh berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus, maka muncul kejenuhan dalam belajar online. Gitu. Selanjutnya, yaitu peluang pendidikan tinggi dalam masa pandemi COVID-19. Nah, peluang pendidikan tinggi dalam masa COVID-19 ini yang pertama itu perguruan tinggi itu lebih memanfaatkan teknologi. Saat ini teknologi itu sudah berkembang luas, bisa melakukan penerimaan mahasiswa baru secara online, tes calon mahasiswa secara online, kurikulum baru berbasis digital, penerapan absensi online, pengelolaan akademik, pengelolaan sumber daya, pengelolaan SDM, hingga tracer study. Masa pandemi ini menjadi puncak penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan ini bersamaan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus maju, sehingga tantangan pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0 harus dapat dikelola menjadi peluang. Kemudian yang kedua, itu mahasiswa dan pengajar dapat mengatur waktu perkuliahan lebih fleksibel. Solusi dari kejenuhan terus-menerus dari kuliah online, namun tetap tidak mengurangi waktu dan kegiatan perkuliahan yang seharusnya seperti ceramah, diskusi, dialog, tanya jawab, dan membuat kuis dan latihan. Diharapkan dapat menimbulkan sikap optimisme dari mahasiswa untuk lebih dalam mempelajari lagi materi yang sudah diberikan oleh pengajar. Sekaligus diharapkan juga dapat mempengaruhi kemandirian belajar mahasiswanya. Dan yang terakhir, peraturan Kemendikbud solusi menghadapi dampak COVID-19. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.